Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan selamat bergabung dalam Lembaga Pendidikan SMP Negeri 8 Kupang. Perkenalkan, nama saya Ibu Hendrina Teti, biasa dipanggil Ibu Heni. Di sini saya akan membawakan materi tentang tata tertib sekolah. SMP Negeri 8 Kupang adalah sebuah lembaga pendidikan yang setingkat lebih tinggi dari sekolah dasar SD yang kalian sudah lewati. Sebagai sebuah lembaga, SMP Negeri 8 Kupang memiliki visi, misi, dan tujuan. Visi daripada SMP Negeri 8 Kupang adalah menghasilkan generasi yang beriman, bertakwa, disiplin, cerdas, dan terampil serta mencintai lingkungan. Sedangkan misi daripada SMP Negeri 8 Kupang adalah menumbuh kembangkan kebiasaan menghayati dan mengamalkan ajaran agama masing-masing. Yang kedua, mengamalkan karakter positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menanamkan kesadaran berdisiplin tinggi kepada semua warga sekolah. Dan yang keempat, mengoptimalkan proses pembelajaran dan pembimbingannya, meningkatkan keterampilan dan semangat berkompetensi serta berprestasi, melaksanakan kegiatan pengembangan diri secara serta minat dan bakat. Yang keenam, melaksanakan kegiatan pengembangan diri, mengembangkan minat dan bakat. Yang ketujuh, meningkatkan kesadaran dan kepedulian warga sekolah untuk mencintai lingkungan sekolah serta menerapkan pola dasar hidup sehat. Dan yang terakhir, misi yang terakhir dari SMP Negeri 8 Kupang adalah melaksanakan manajemen partisipatif oleh seluruh komponen sekolah. Sedangkan tujuan dari SMP Negeri 8 Kupang itu sudah tertuang dalam buku tata tertib siswa yang sudah disiapkan, dan setiap anak akan dibagikan ketika proses pembelajaran tatap muka sudah berjalan. Di sini yang akan saya tekankan adalah tertib belajar dari rumah. Tertib belajar dari rumah. Untuk belajar dari rumah, setiap siswa tentu saja wajib memiliki handphone dan laptop sebagai media yang akan mendukung pembelajaran dari rumah. Yang kedua, paket data yang aktif untuk siswa dapat menerima dan merespon materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dari rumah. Dan yang ketiga, suasana rumah atau ruangan yang mendukung siswa untuk belajar dari rumah sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran dengan nyaman. Ini diciptakan sendiri oleh siswa bersama orang tua dari rumah, sehingga proses pembelajaran yang berlangsung dari rumah itu bisa berjalan dengan nyaman. Tata tertibnya untuk belajar dari rumah, peserta didik wajib yang pertama peserta didik wajib mengikuti proses absen, yaitu mengisi daftar hadir yang dikirimkan oleh Bapak Ibu guru, entah manual atau dikirim melalui Google Form. Itu dikirimkan oleh Bapak Ibu guru, kemudian diisi oleh para peserta didik dan dikirimkan kembali. Yang kedua, kenapa absen ini penting? Daftar hadir ini penting diisi karena kehadiran siswa itu merupakan salah satu kriteria penting dalam penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Jadi itu penting diisi karena Bapak Ibu guru harus merekap itu daftar hadir siswa lalu dimasukkan dalam
daftar absen pribadi Bapak Ibu Guru yang akan dipakai untuk menentukan siswa ini berhasil atau tidak dalam naik kelas dan lulus kelas 3. Yang berikut, setelah mengisi daftar hadir, peserta didik akan mendapatkan materi pembelajaran dari Bapak Ibu Guru, entah berupa video pembelajaran yang dikirimkan atau kopian materi yang dibagikan melalui grup WA atau Google Form, Google Classroom. Itu dikirimkan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian peserta didik harus menyimak secara utuh materi yang disampaikan, entah video, entah soft copy yang dikirimkan. Siswa harus mengikuti dengan saksama sehingga pemahaman siswa itu tidak terputus-putus atau tidak sepotong-sepotong. Jadi wajib ikuti secara utuh sehingga pemahaman kalian itu penuh, lengkap. Jangan sampai sebentar ada pertanyaan atau ada tugas yang dikirimkan dari materi yang diajarkan atau yang dikirimkan tadi, para siswa tidak dapat mengerjakannya karena dia tidak paham, dia tidak mengikuti pembelajaran tadi secara utuh. Oleh karena itu diharapkan materi atau video pembelajaran dikirimkan oleh Bapak Ibu Guru tolong disimak secara utuh sehingga pemahaman kalian lengkap. Yang berikut, guru akan mengirimkan tugas setelah materi pembelajaran disajikan. Setelah penyajian materi pembelajaran, tugas akan dikirimkan oleh Bapak Ibu Guru dan para siswa wajib menyelesaikan tugas itu dari rumah. Kemudian mengirimkannya kembali melalui media yang dikirimkan oleh Bapak Ibu Guru, entah Google Classroom atau grup WA. Itu Bapak Ibu Guru akan mengirimkan tugasnya, kemudian siswa mengerjakannya dan mengirimkannya kembali, sehingga bisa direkap siswa mana yang aktif mengerjakan tugas dan siswa mana yang tidak aktif. Itu akan terekap semua di dalam catatan Bapak Ibu Guru. Dan di akhir suatu proses pembelajaran, di akhir suatu unit atau suatu kompetensi dasar tertentu akan ada evaluasi. Evaluasi akan materi yang sudah disajikan. Dan hasil dari evaluasi itu yang akan menunjukkan pemahaman para siswa yang selama ini belajar dari rumah. Jadi demikian beberapa penjelasan mengenai tata tertib belajar dari rumah untuk para siswa, para calon siswa di SMP Negeri 8 Kupang yang sudah mendaftarkan diri. Semoga dalam mengikuti proses pembelajaran nantinya para siswa tidak sekedar mengisi absen, tetapi mengikuti pembelajaran secara utuh. Sedangkan tata tertib sekolah seutuhnya sudah tertuang di dalam buku tata tertib sekolah. Nanti para siswa akan dibagikan buku ini setelah proses PPKM ini selesai dan masing-masing bisa membacanya sendiri di sana, lalu melihat hal-hal yang harus dipatuhi dan harus diikuti sepanjang pembelajaran tatap muka. Sedangkan pembelajaran online untuk sementara seperti itu. Sekian atas perhatian dan terima kasih.